Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Jumat ini, sebelum kita mengakhiri weekend, kita bakal kasih kalian update tentang konten yang telah kami posting waktu kemarin FTX collapse. Ini sebenarnya sudah waktu itu lengkap, artikelnya tertulis di dashboard member RR. Cuman waktu dimasukin ke video YouTube terpencar ke beberapa episode berbeda. Jadi waktu itu ada banyak, sekitar beberapa ya episode tentang tren-tren yang akan memicu bull market berikutnya. Jadi kemarin itu ada sekitar 7 tren yang berbeda. Dan yang udah kita bahas itu banyak hal yang menarik yang sebenarnya mungkin kurang orang rasa kayak mereka perlu terlibat. Jadi kita bakal follow up di sini, kasih update-nya, khususnya highlight untuk 2 nama proyek utama yang menurut kami, karena bisa dibilang mereka akan meluncur penuh tahun 2023 ini, sayang kalau sampai kalian kelewatan. Jadi kalau nggak pengen ketinggalan tentang tren yang akan besar, akan menjadi naratif berikutnya di bull market selanjutnya, kalian harus tonton sampai akhir. Oke, let's go. Sponsor video kita untuk hari ini adalah Pintu. Tapi jangan di skip guys, karena ini ngomongin soal airdrop. Menarik nggak? Karena kalau misalkan hari ini kita ngomongin soal tren-tren pemicu bull market, ada 7. Nanti kita bakal bahas satu persatu. Tapi di Pintu Academy, untuk yang belum tahu ya, kalau misalkan kalian coba masuk ke aplikasinya, ini bener-bener hal yang harusnya kalau yang pada punya akun tuh pakai. Karena banyak informasi menarik. Untuk yang belum punya akun, silakan cek link di deskripsi di bawah kami. Itu ada untuk daftar Pintu, sign up. Terus kalau udah punya, buka aplikasi. Di bagian akademi ini, yang gambarnya itu bohlam lampu, itu tempat kalian bisa belajar investasi kripto. Ini lengkap banget, banyak banget topik-topik yang mereka bahas di sini. Dan itu mencakup artikel-artikel dari altcoins, analisis pasar, Bitcoin, NFT, investasi, trading, teknologinya sendiri pun bahkan dibahas di sini. Dan nanti saya bakal tunjukin satu artikel yang menarik tentang airdrop. Kalian bisa lihat sendiri di sini, itu ada contoh analisis pasar. Apa itu flippening Ethereum? Terus kalau misalkan contoh-contoh artikel pilihan lain minggu ini, ada titik beli Bitcoin menggunakan rainbow chart. Terus ada upgrade Ethereum Shapella. Sama ada tokenomic roadmap Space ID yang kemarin baru launchpad di BNB. Terus ada membaca arah Bitcoin sebelum dan sesudah, kayaknya ini halving itu yang dimaksud. Makanya gambarnya pizza yang ada potongan kecil seperti itu. Kalau misalkan kita ketik di bagian search bar-nya itu khusus untuk mencari airdrop, itu di situ kalian bisa dapat informasi menarik tentang cara mendapatkan tips dan proyek potensial di 2023. Ini contoh salah satunya aja betapa bergunanya Pintu Academy. Karena bukan cuma sebagai exchange untuk jual beli kripto, kalian bisa belajar dan nyari informasi bagus. Dan di sini mereka bahas tuh tentang jenis-jenis airdrop kripto. Ada yang standar, ada yang bounty, ada yang holder, ada yang eksklusif. Terus ada mereka kasih tahu website tempat kalian bisa cari kripto airdrop. Ada Crypto Market Cap, Coin Market Cap, ada Airdrop Alert, ada airdrops.io, ada Dep Radar, dan ada banyak juga risiko-risiko yang dikasih tahu untuk kalian tetap aman menjelajahi lingkungan airdrop di kripto. Contoh-contoh yang mereka bagiin di sini ada si Say Network, ada zkSync, ada Layer Zero, yang mana udah sering kita bahas semua juga di channel YouTube RR. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lanjut, baca aja dah semua nih Pintu Academy, banyak banget dari pemula, menengah sampai ahli, informasi menarik, update tentang pasar, cara menggunakan aplikasi Pintu pun, apapun yang kalian temukan itu membingungkan pertama kali invest kripto, nggak perlu khawatir, langsung ada di aplikasi Pintu di bagian Academy. Oke, sekian guys untuk sponsor dan pesan kita hari ini. Kita bisa langsung lanjut ke materi untuk 7 tren pemicu bull run berikutnya. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi kalau misalkan kalian kemarin ngelihat waktu mungkin baru masuk ke pasar kripto belum lama gitu kan, terus dipikir kayak waduh ketinggalan sama bull market yang sebelumnya. Nggak apa-apa, yang namanya siklus itu selalu datang dan pergi. Kalau ketinggalan yang sebelumnya, ya jangan sampai ketinggalan sama yang berikutnya. Itulah kenapa kami di sini mencoba untuk spend waktu gitu kan, baca, riset, melakukan banyak hal untuk kemudian dibagiin ke kalian tren-tren yang menurut pendapat kami ya, ini opini kami, akan memicu bull market yang berikutnya. Dan kalau misalkan kalian bertanya tentang naratif, secara historis dari sebelum-sebelumnya, tren yang kuat yang memicu bull market itu biasanya masuk dalam 2 kategori utama. Entah itu aplikasi, entah itu infrastruktur. Aplikasi yang kita pakai langsung, yang kelihatan di depan mata, yang bisa kita interaksi secara langsung. Kalau yang infrastruktur itu lebih ke kayak yang ada di balik layar, nggak kelihatan di mata orang, tapi dia memegang peran bagus banget untuk bikin
kripto dan blockchain itu bisa diadopsi secara massal. Nah, dari 2 kategori ini ada dipecah jadi 7 tren berbeda yang sebenarnya nggak bakal kita bahas semua karena butuh waktu. Jadi kalau misalkan kalian udah jadi member bisa buka di dashboard, itu lengkap artikelnya. Tapi kalau misalkan belum, nggak apa-apa, nungguin videonya yang ada di YouTube nanti publik, bisa akan kita buatkan dalam beberapa waktu ke depan. Oke, dari yang pertama kita perlu paham dulu ya, sebelum kita masuk ke nama dan tren-trennya itu, kita harus paham fundamentalnya dulu. Yang paling penting itu, apakah tren ini itu memercikan nilai dan visi yang baru, atau itu cuman hal-hal yang lama yang cuman diulang-ulang, cuman copy paste dan gak ada bedanya sama kompetitor lain. Terus yang kedua, apakah tren ini menawarkan 10 kali lipat nilai lebih banyak? Dalam artian, apakah orang jadi pengen masukin duitnya? Apakah ini dianggap orang tuh berharga? Terus yang ketiga tuh fundamentalnya adalah, apakah cukup besar untuk menarik minat orang? Apakah ini cuma untuk orang-orang retail kecil-kecil doang, atau bahkan entitas perusahaan besar pun bisa tertarik untuk coba masuk ke sini. Kemudian yang keempat, gimana caranya nilai yang banyak tadi, orang yang banyak tadi tertarik, itu bertahan di sini. Mereka nggak cuma datang, pergi, dapat profit, pergi, dapat cuan, pergi. Nah, gimana caranya mereka tetap stay untuk loyal di sana? Terus yang kelima itu adalah kompetisi. Jadi kalau ngomongin soal kompetisi itu adalah gimana caranya proyek yang sama, mengerjakan hal yang sama, itu bisa jadi pemenang di banyaknya nama-nama baru yang bermunculan setiap hari di kripto. Oke, kalau udah paham fundamental itu, kalian harus catat setiap kali kalian pengen riset, pengen dior untuk mencari tahu tentang proyek lain lebih lanjut. Sekarang kita bahas tentang trennya. Ada 7 tren. Tren yang pertama itu sebenarnya ngomongin soal aplikasi gitu kan. Dari kategori aplikasi, tadi ada 2, aplikasi dan infrastruktur. Yang dari aplikasi ini ada trennya itu medsos desentral, yaitu yang biasa kita pakai ya, media-media sosial, tapi ini bukan Web2, tapi ini dalam bentuk Web3, di mana data kita pegang sendiri, privasi terjamin, dan semuanya ini mungkin kita bisa bikinin episode khusus, karena ada banyak banget yang perlu dilihat satu persatu. Nama yang paling umum yang mungkin kalian udah pernah dengar tuh Lens Protocol, dan kalau kalian member udah dari tahun lalu, sebenarnya udah dapat kesempatan untuk dapat akun Lens Protocol jauh hari sebelum kemarin publik itu bisa dapat. Terus yang kedua itu adalah permainan Web3 atau crypto gaming. Belum lama ini kita bikin episodenya, jadi kalian harus nonton juga. Itu khusus tentang crypto gaming, masa depannya seperti apa, dan kenapa kami pikir meskipun kemarin hype udah mereda, masih ada masa depan yang bagus untuk mereka. Kemudian tren yang berikutnya udah masuk ke infrastruktur. Jadi kalau yang tadi itu udah ada 3 atau 2, untuk sisa tren berikutnya sampai bisa total 7 tren itu masuknya di infrastruktur. Karena infrastruktur tuh luar biasa luas. Banyak banget hal yang bisa kita bicarain di sini. Dan 2 nama yang bakal saya highlight hari ini masuk di dalam kategori infrastruktur ini. Jadi kalau misalkan sebelum kita lanjut ya, tadi pengen nontonin video-video yang sebelumnya. Kalau misalkan kalian belum tahu, ini yang crypto gaming gitu kan. Kalau yang medsos desentral sendiri saya agak lupa namanya, cuman mungkin kalian bisa lihat sekitaran tahun lalu, mungkin akhir tahun lalu atau pertengahan tahun lalu tuh videonya ada. Terus ada beberapa nama tren atau highlight proyek lain yang udah kami bahas di sini. Nanti saya bakal kasih contohnya di YouTube biar kalian tahu cara nyarinya gimana. Kalau belum tahu, di YouTube itu udah ada di bagian sini. Kaca pembesar ini tinggal di bagian search bar-nya dia. Kalau misalkan mau cari infrastruktur, aplikasi, crypto gaming segala macam, tinggal diketik di sana. Nah, kalau udah ngomongin soal infrastruktur, itu sebenarnya ada banyak banget solusi-solusi untuk bisa orang-orang tuh coba pakai kripto tapi nggak punya banyak masalah. Entah itu masalah dari segi harganya mahal, atau transaksi jaringannya tuh lemot, atau mungkin kapasitasnya kurang besar. Pokoknya banyak banget kan batasan saat ini. Dan tren infrastruktur ini akan mencoba menyelesaikan masalah-masalah itu. Pengen jadi solusi dari semua masalah yang dialami sama pengguna kripto awal. Yang pertama ada layer 1. Jelas aja blockchain layer 1, L1, layer 1, apapun lah istilahnya. Ini merupakan kompetitor-kompetitor Ethereum yang sudah dari tahun 2016, 2017 lalu banyak bertebaran di mana-mana. Banyak yang datang dan pergi. Kalau yang sempat kemarin ikutan di bull market pas habis pandemi, pasti udah dengar sama yang namanya Avalanche, Phantom gitu kan. Terus apalagi Solana. Itu semua yang berusaha untuk bersaing dengan Ethereum. Dan kalau dari yang tahun 2016 sebelumnya ada EOS, ada NEO, ada Tezos segala macam, banyak yang udah nggak relevan lagi, udah bahkan tidak dilirik sama orang dan
penggunanya paling cuma sisa di bawah hitungan jari tangan. Jadi layer 1 tuh selalu datang dan pergi, cuman ada beberapa yang menarik yang menurut kami beda dari yang lain yang gak cuman kopas-kopas. Itu contohnya kayak si Solana. Nanti mungkin kita bikinin episode khusus untuk update Solana, kenapa kami pikir merupakan layer 1 yang beda daripada Ethereum. Dan bukan temennya Solana sih, lebih ke kayak kombinasi dari dua rasa blockchain ini. Ada yang namanya Monet. Monet itu kayak bisa dibilang Solana rasa Ethereum, atau mungkin Ethereum rasa Solana. Ya pokoknya itulah yang udah kami bahas di dashboard member RR. Kalau yang udah join, kalian langsung search aja Monad di bagian reset coin token di dashboard kita. Itu menarik buat saya, mirip sama inovasi yang dilakukan Solana, yaitu transaksi paralel. Ya mungkin episode lebih lanjutnya bisa kita bikinin khusus tentang Monet, tapi itu bukan hari ini. Terus yang berikutnya adalah blockchain modular. Kalau ini, misalkan kalian udah subscribe lama, atau mungkin baru aja masuk ke RR tapi nontonin video belakangan ini, pasti banyak tuh judul-judul yang kalian lihat blockchain modular, blockchain modular, blockchain modular, update terkini modular, update terkini modular. Kalau misalkan kalian nggak percaya, kalian bisa cek aja, buka langsung di YouTube modular gitu. Terus kalian enter, ini pasti muncul banyak banget video-video baru. Nah contoh-contohnya ini ada kemajuan blockchain modular update terkini, ini 2 bulan lalu. Yang paling baru ini 2 minggu lalu nih, peluang blockchain modular terkini. Terus ada lagi, jangan kelewatan 2 blockchain modular, solusi Tri5 masa depan. Pokoknya intinya yang dilakukan sama blockchain modular ini adalah menjadi solusi Tri5 blockchain. Ini yang udah kami bahas sejak 1 tahun yang lalu. Solusi Tri5 blockchain adalah modularisasi. Mirip kayak zaman sekarang udah banyak perangkat-perangkat teknologi yang sifatnya modular, tinggal bongkar, pasang, pakai sesuai kebutuhan. Itulah konsep yang sama yang dilakukan di blockchain modular. Kalau pengen paham lebih lanjut, nonton video ini, ada 15 menit durasinya, jadi saya nggak perlu panjang lebar sekarang, tapi kalian mulai dari sana, 1 tahun yang lalu videonya. Solusi Tri5 blockchain. Kalau sudah paham konsepnya, tonton video-video yang lebih terbaru, yang lebih terkini tentang peluang-peluang blockchain modular, karena kemajuannya tuh luar biasa pesat banget. Waktu kemarin kami bikin konten ini pas FTX collapse sekitar Oktober 2022, kami nggak berpikir tahun 2023 beneran bakal jadi inovasi besar untuk blockchain modular. Pokoknya infrastruktur blockchain yang lebih baru ini, yang mungkin masih kurang familiar di telinga orang, itu semakin optimal di berbagai bagian, di berbagai fungsi. Pokoknya ribet lah, kompleks lah. Kalau pengen tahu, kalian harus nonton video sebelumnya. Jadi saya nggak perlu terlalu deep dive di sini. Nah, cuman kalau misalkan kita ngomongin soal modular, itu pasti ada hubungannya sama pecahan dari blockchain yang berbeda. Dan ini yang paling umum kita lihat itu dalam bentuk layer 2. Kalau Ethereum layer 1 biasa, terus dia butuh bantu skalabilitas dari layer 2 yang ada di atasnya Ethereum, pasti kalian udah dengar soal roll up Ethereum. Nah kalau soal roll up Ethereum mah udah nggak kaget, dah bukan hal yang asing. Dan udah banyak sekali juga sama di video kita di channel-channel YouTube itu yang bahas soal layer 2, khususnya si Arbitrum sama Optimism itu yang paling banyak. Yang baru kami bikin belum lama ini itu Starknet sama zkSync. Kalau si Polygon udah dari tahun kapan kita udah ngomongin terus soal Polygon, soal Matic. Nah yang lagi ada si Fuel, itu merupakan lapisan eksekusi juga, kayak bisa dibilang roll up, cuman dia modular, bisa dipasang di mana aja yang butuh layer 2. Terus kalau si Aztec ini khusus layer 2 untuk privasi. Sedangkan kalau yang Scroll ini merupakan produk ZK EVM. Jadi lebih miripnya ke si Polygon. Atau mungkin kalau misalkan kalian sudah tahu, nama sebenarnya ZK EVM sendiri. Dan masih pecahannya Polygon, cuman terhubung dengan cara itu. Nah kalau misalkan ngomongin soal roll up infrastruktur ini, sudah banyak video lainnya juga yang kita bahas. Dan kami percaya tahun 2023 pun bakal tetap jadi momen yang luar biasa bagus dan mantap. Peluangnya banyak untuk infrastruktur roll up layer 2. Itu menurut saya setidaknya. Nah kalau misalkan kita lihat ke yang tadi blockchain modular, kita balik lagi, itu sebenarnya ada banyak banget nama-nama utama yang udah termasuk di video YouTube. Cuman yang paling kami perhatikan tuh si Celestia sama Fuel, karena Celestia tuh lapisan yang unik, lapisan DA yang tidak banyak orang bikin. Mungkin yang salah satunya lagi bikin tuh ya Polygon Avail. Cuman sekarang si Avail udah pisah dari grupnya Polygon. Kalian udah nonton video YouTube sebelumnya pasti paham. Terus ada ZK Porter, ini produknya tim dari zkSync atau Matter Labs.
Kalau Polkadot sama Cosmos sudah dari tahun 2021, 2020 juga kita bahas tentang gimana mereka bisa jadi ekosistem yang multi-chain. Mungkin udah saatnya untuk update lagi, nanti kita bisa kasih video terbaru lagi tentang update Polkadot sama Cosmos. Terus Saga, Dimension, ini ada di ekosistem Cosmos juga, cuman mereka konsepnya sama, modular, jadi bisa diintegrasikan ke banyak jaringan yang berbeda. Ini semua udah ada risetnya, udah ada laporannya di dashboard member RR juga. Kalau misalkan belum join dan pengen baca lebih dulu, bisa cek deskripsi. Tapi kalau masih sabar pengen nunggu ya juga nggak apa-apa, pengen yang publik di YouTube, nanti nunggu video kita bikin. Tapi kalau di kripto sih biasanya waktu tuh penting banget, karena ketinggalan sedikit aja udah lewat gitu kan dari peluang-peluang yang paling menarik. Nah, tapi kalau misalkan udah bahas tentang roll up, infrastruktur Web3, modular, tadi ada aplikasi-aplikasi yang kayak gaming, medsos desentral, itu semua tren-tren yang bagus banget untuk memicu bull run berikutnya. Tapi sebenarnya yang umum yang pengen saya sorot itu adalah si restaking, konsep melakukan staking di Ethereum tapi bisa menguntungkan aplikasi di atasnya, sama konsep protokol staking yang liquid atau biasanya istilahnya disingkat jadi LSD. Kalau masih bingung, sama, semuanya udah kami bikinin videonya juga. Kalau misalkan kalian pengen lihat, itu yang peluang blockchain modular terkini, ini udah bahas tentang konsep restaking. Singkat doang sih, tapi nggak mendalam. Mungkin kita bisa bikinin episode khusus juga tentang eigenlayer. Jadi tadi ada Monad, terus ada eigenlayer. Itu mungkin bakal kita bikinin episode khusus, karena mereka dua proyek yang menarik. Nah, si eigenlayer ini udah ada nyempil nih logonya di sini kalau kalian nggak sadar eigenlayer, dan itu ada peluang yang bagus. Kalau yang udah jadi dashboard member juga sama, kalian cek aja di sini ada update eigenlayer, bonus sama strategi airdrop yang lainnya juga. Tapi kalau kalian belum jadi member dan pengen tahu caranya, masuk ke websitenya eigenlayer.xyz. Itu di sana ada tahap pertama testnet eigenlayer. Kalian baca di sini untuk detailnya, karena di tahap pertama ini kalian bisa nyobain restaking, konsepnya eigenlayer. Kalian langsung masuk ke bagian bawah ini cara partisipasi. Ada testnet, tinggal diklik di sana. Yang kalian perlukan adalah aset Goerli ETH, yang mana kalian bisa dapetin di banyak faucet. Ada Coinbase itu kasih faucet juga. Ada siapa ya kemarin ya, si Alchemy itu ngasih Goerli juga. Tapi kalau nggak pengen nungguin atau kadang mungkin ada batasnya doang, karena gratis kan cuma terbatas, ya kalian bisa beli juga Goerli ETH. Apalagi kalau kalian beli Goerli ETH pakai bridge-nya layer 0, itu siapa tahu nanti dapat airdrop layer 0. Oh ya, mungkin layer 0 tuh jadi protokol lintas blockchain lain yang bisa kita bikinin episode khususnya nanti di YouTube ya. Untuk yang udah jadi member bisa cek duluan juga. Semuanya pokoknya awal karena mudah, cuman dalam bentuk tulisan. Nah, testnet eigenlayer, kalian langsung masuk di sini, tinggal connect wallet aja. Kalau misalkan belum punya RETH, kalian tinggal ke bagian testnetnya Rocket Pool. Atau kalau belum punya STETH, kalian ke bagian testnetnya Lido. Nanti kalian bisa store Goerli ETH yang tadi kalian dapetin, entah gratis dari faucet atau beli dari bridge-nya layer 0, bawa ke testnetnya Rocket Pool atau Lido, terus masukin ke sini untuk restaking. Gitu aja caranya, mudah untuk nyobain testnet tahap pertamanya eigenlayer. Katanya sih nggak dikasih insentif ya, tapi ya nggak ada yang tahu kan. Sebagai adopter awal lebih baik mencoba daripada ketinggalan. Jadi menurut saya eigenlayer ini mungkin ekspektasi peluncuran mainnetnya itu bakal terjadi di tahun 2023 ini. Jadi sayang kalau misalkan kalian belum sempat nyobain dan ketinggalan. Apalagi kemarin eigenlayer habis mengumumkan pendanaan besar juga, seri A. Itu sebesar $50 juta, dipimpin sama Blockchain Capital, terus sama investor lain juga kayak Coinbase, Polychain, Electric Capital, dan kawan-kawannya. Jadi itu tuh eigenlayer. Jadi kalau misalkan kalian nonton video ini sampai akhir dan ada action yang kalian pengen lakuin, ini cobain testnet tahap pertamanya untuk eigenlayer. Belajar caranya dapetin Goerli ETH gimana dan caranya restaking, masuk ke testnet Rocket Pool Lido, terus gabung ke Discord juga, karena mereka ada Discordnya sama ada Telegramnya eigenlayer. Siapa tahu ada peluang untuk partisipasi lain di komunitas mereka di sana. Oke, yang terakhir itu adalah peluang liquid staking derivatif. Nah, ini kemarin juga udah sempat dimasukin nih di video kita yang mana ya? Kayaknya yang 2 bulan lalu ini deh, masuk di sini Swell Network. Pokoknya kalau kalian nonton masing-masing dari peluang blockchain modular ini pasti nggak ketinggalan kok. Nah, Swell Network ini merupakan tempat
untuk staking liquid yang bersaing sama kayak kelas-kelasnya Lido, kelas-kelasnya Rocket Pool. Pokoknya yang kelas-kelas mereka itu memungkinkan kita aset ETH-nya tuh di staking, cuman masih dapat bentuk liquidnya yang bisa kita masukin ke DeFi, bisa buat farming, bisa buat dapetin penghasilan lebih lanjut. Dan menariknya adalah kalau kita ngomongin soal Lido, Rocket Pool ini sama udah ada videonya juga yang kami bahas sebelumnya. Itu pas bahas Shanghai. Judulnya pokoknya 6 kripto berpotensi bullish karena upgrade Shanghai. Di thumbnailnya udah ada logo-logonya juga, dan logo Swell itu udah masuk di sana juga. Logo Swell Network bareng sama Frax, bareng sama Rocket Pool, bareng sama Lido. Nah, kalau misalkan kalian kemarin udah ngelihat di akun Twitter kita, Swell itu baru aja meluncur kemarin. Meluncur untuk fase Sea Wolf mereka. Dan yang menariknya adalah mereka belum punya token. Si Lido lihat sekarang peringkatnya di mana. Si Frax lihat ada di mana. Rocket Pool ada di mana. Semua ini adalah protokol LSD yang market cap-nya besar. Tapi si Swell Network pas baru meluncur kemarin masih belum punya token. Menariknya apa? Karena mereka belum punya token, kalau kalian, ini kan di websitenya ya, swellnetwork.io. Kalau misalkan kalian scroll ke bawah, kalian lihat ke artikelnya ini, yang peluncuran Sea Wolf kemarin di public beta mereka. Ini merupakan versi pertama ya, jadi masih banyak risiko, hati-hati aja kalau mau pakai. Cuman, mereka bilang, early staker yang awal tuh bakal punya peluang untuk partisipasi dalam perjalanan Swell menuju tata kelola yang desentral. Biasa kalau ngomongin decentralized governance, tata kelola desentral tuh ada hubungannya sama airdrop. Dan kalau kita ngelihat pembicaraan mereka di Discord, itu kemarin juga ada banyak tuh yang ngomongin soal tim indinya tuh bilang informasi tentang token akan datang segera, coming soon. Terus mereka ngelakuin banyak banget giveaway dan banyak banget role yang bisa kalian dapetin untuk partisipasi sebagai istilahnya Aquanauts di ekosistem Swell Network. Jadi pertama kalian gabung Discord-nya dulu, partisipasi di sana, ada banyak banget role untuk didapetin. Terus kalau kalian punya ETH di jaringan utama Ethereum ya, di mainnet yang gasnya mahal ya. Kemarin saya pas staking itu habisnya $7 hanya untuk stakingnya aja di mainnet, belum aset Ethereum-nya sendiri yang perlu masuk ke sana. Tapi kalau kalian tertarik untuk nyobain, itu cukup mudah. Dan kalau misalkan kalian udah dapet bentuk turunannya nanti SWETH atau SWETH mereka bacanya, itu nanti bisa dimasukin ke farming protokol DeFi lain, misalkan kayak Pendle, Aura, Balancer dan segala macam. Jadi penghasilannya double lebih banyak. Kalian spekulasi dapat airdrop karena udah dikonfirmasi, dan di Twitternya juga dibilangin early staker bakal dapat peluang untuk decentralized governance. Jadi semakin besar kemungkinannya untuk airdrop token. Cuman ya itu risikonya masih ada. Udah mereka kasih tahu di blog risiko smart contract, risiko teknologi ETH, sama risiko penalty atau kena slash kalau misalkan validatornya nggak beroperasi dengan baik. Terus sama fluktuasi harga SWETH-nya juga, karena kan dia bentuk LSD, sama aja kayak yang di Lido sama di Rocket Pool juga pasti ada fluktuasi harga naik karena mereka tidak di-pack. Mereka kan cuma bentuk liquidnya doang dari ETH yang sedang staking. Jadi menurut saya itu sih yang harus kalian cobain. Kalau misalkan kita lihat, itu kemarin ada di sini, stake. Kalian tinggal pencet tombolnya itu aja, nanti connect wallet. Terus kalau sudah ada di wallet kalian aset ETH-nya, ya udah staking di sana aja. Untuk APR sejauh yang saya ingat kemarin ada di 4,5. Yap, betul, masih sama di 4,5%. Tinggal stake kalian di sini, nanti receive SWETH-nya ada di sini. Terus kalau misalkan udah siap, ada vault-nya juga, mereka nanti berangkas untuk dapat penghasilan dari SWETH yang kita terima. Jadi double reward-nya, spekulasi airdrop untuk Swell, nggak ada jaminan, cuman ya kemungkinannya besar kalau dilihat dari cara bicara mereka di Discord sama di Twitter. Jadi kurang lebih itu sih guys untuk 2 highlight proyek yang kita kasih hari ini, Eigenlayer sama Swell Network. Itu merupakan bagian dari tren yang bisa memicu bull run berikutnya, bull market berikutnya. Dan untuk yang lebih lanjutnya, tadi udah banyak banget episode yang kami sebutin. Jangan lupa tonton habis selesai nonton ini. Terus jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video terbaru, karena di berikutnya lagi kami bakal kasih episode lebih banyak yang menarik-menarik. Jadi kalau kalian suka dan bermanfaat, jangan lupa juga kasih jempolnya. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video berikutnya. Cheers.